Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Pratiwi, NIM 1201174, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelas 2C, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Di video ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah Penjaskes dan saya akan memaparkan materi tentang model pembelajaran inquiry. Pengertian model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry learning adalah kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan atau pencarian, eksperimen hingga penelitian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Dalam model ini, peserta didik diarahkan agar dapat mencari tahu sendiri materi yang disajikan dalam pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan dan investigasi mandiri. Pengertian di atas senada dengan pendapat Priyansa dan Doni, yang mengungkapkan bahwa inquiry learning adalah model pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk mengajukan pertanyaan dan menarik simpulan dari prinsip-prinsip umum berdasarkan pengalaman dan kegiatan praktis. Artinya, pembelajaran ini menuntut siswa untuk mencari dan menemukan sendiri pengetahuan yang mereka butuhkan lewat pertanyaan atau penyelidikan. Secara makna bahasa, inquiry berasal dari bahasa Inggris, yakni inquiry, yang bermakna penyelidikan atau meminta keterangan. Seperti yang diungkapkan 6, bahwa secara bahasa, inquiry berasal dari kata inquiry yang merupakan kata dalam bahasa Inggris, yang berarti penyelidikan atau meminta keterangan. Terjemahan bebas untuk konsep ini adalah siswa diminta untuk mencari dan menemukan sendiri. Sementara itu, Bell menyatakan bahwa pembelajaran inquiry merupakan pembelajaran yang terjadi sebagai hasil kegiatan peserta didik dalam manipulasi, membuat struktur, dan mentransformasikan informasi sedemikian rupa sehingga ia menemukan informasi baru. Jenis-jenis model pembelajaran inquiry. Perlu menjadi catatan bahwa inquiry learning memiliki jenis atau turunan yang berbeda berdasarkan peran guru dalam kegiatan penyelidikannya. Menurut Kinspater, berdasarkan peran guru dalam penyelidikan, inquiry learning terbagi menjadi dua jenis, yakni sebagai berikut. 1. Guided inquiry atau inquiry terbimbing. Pada jenis ini, peran guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dalam penyelidikan sangat besar. Guru berperan menentukan topik penelitian yang akan dilakukan, mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan topik yang akan diselidiki, menentukan prosedur atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peserta didik, hingga membimbing peserta didik dalam menganalisis data, menyediakan worksheet yang telah berbentuk kolom-kolom sehingga peserta didik cukup melengkapi dan membantu membuat kesimpulan. Kedua, open inquiry atau inquiry terbuka. Pada tipe ini, guru hanya berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Sejauh yang diminta oleh peserta didik kemudian diberikan kebebasan dan inisiatif dalam memikirkan bagaimana akan memecahkan masalah yang akan dihadapi. Ciri-ciri dari model pembelajaran inquiry. Meskipun dapat terbagi menjadi dua jenis yang berbeda, model pembelajaran inquiry tetap memiliki ciri dan karakter yang kuat, membedakannya dari model yang lain termasuk discovery learning. Menurut Sanjaya tahun 2007, ada beberapa hal yang menjadi ciri utama dalam model pembelajaran inquiry, yaitu sebagai berikut. 1. Strategi inquiry menekankan pada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, pendekatan inquiry menempatkan siswa sebagai subjek belajar. 2.
Seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri yang artinya dalam pendekatan inquiry, guru ditempatkan bukan sebagai sumber belajar, melainkan sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa. 3. Tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Karakteristik model pembelajaran inquiry. Berikut adalah karakteristik pembelajaran inquiry menurut Anam Hoyrul. 1. Menekankan pada aktivitas peserta didik secara maksimal untuk mencari dan menemukan yang artinya menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar. 2. Seluruh aktivitas yang dilakukan peserta didik diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu hal yang dipertanyakan, sehingga hal tersebut diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri dan menempatkan guru sebagai fasilitator dan motivator belajar peserta didik. 3. Mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses perkembangan mental. Dengan demikian, peserta didik tak hanya dituntut untuk menguasai materi pelajaran, akan tetapi lebih pada bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya untuk lebih mengembangkan pemahamannya terhadap materi pembelajaran tertentu. Adapun kelebihan dari model pembelajaran inquiry. Kelebihan strategi pembelajaran inquiry menurut Rostiah dikemukakan sebagai berikut. 1. Dapat membentuk dan mengembangkan atau self-konsep pada diri siswa, sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide pokok dengan lebih baik. Membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. 3. Mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, bersikap objektif, jujur, dan terbuka. 4. Mendorong siswa untuk berpikir inisiatif dan merumuskan hipotesanya. 5. Memberikan kepuasan yang bersifat intrinsik. 6. Situasi proses belajar menjadi lebih merangsang. 7. Dapat mengembangkan bakat atau kecakapan individu. 8. Memberi kebebasan siswa untuk belajar sendiri. 9. Dapat menghindari siswa dari cara-cara belajar yang tradisional. 10. Dapat memberikan waktu pada siswa secukupnya, sehingga mereka dapat mengasimilasi dan mengakomodasi informasi. Adapun kekurangan dari model pembelajaran inquiry. Menurut Swearty dan Rohimah, kekurangan model pembelajaran inquiry adalah sebagai berikut. 1. Kesulitan pengontrolan kegiatan dan keberhasilan peserta didik. 2. Model pembelajaran inquiry sulit dilaksanakan karena terbentur dengan kebiasaan peserta didik dalam belajar. 3. Terkadang dalam implementasinya memerlukan waktu yang panjang, sehingga sering pendidik sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. 4. Selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan peserta menguasai materi pelajaran, maka model pembelajaran ini akan sulit diimplementasikan oleh setiap pendidik. Adapun contoh dari model pembelajaran inquiry.
Kegiatan pembelajaran. A. Pemanasan. 1. Berbaris, berdoa, dan mengabsen. 2. Melakukan lari, perenggangan dinamis dan statis. 3. Penjelasan tentang materi inti yang akan dilakukan pada kegiatan selanjutnya. Hal yang perlu diingat bahwa dalam pemanasan ini, siswa diberi kebebasan untuk memimpin pemanasan tanpa harus diatur atau dikomando oleh guru. Fungsi guru hanya mengawasi saja. B. Kegiatan inti. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok dalam barisan berbanjar dan saling berhadapan dengan jarak yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Lalu materi yang diberikan adalah melakukan berbagai keterampilan dasar permainan kasti atau rounders dengan baik, seperti melambungkan, melempar, atau menangkap. Tahap pertama, menyajikan pertanyaan atau masalah. Pada tahap ini, guru mengajukan pertanyaan atau masalah, dan guru membimbing siswa untuk mengidentifikasikan masalah. Kegiatan yang berlangsung dalam PBM, contohnya guru. Coba jelaskan bagaimana cara melempar dan menangkap bola. Siswa menjawab. Siswa memperhatikan dan mendengarkan pertanyaan yang diberikan oleh guru. Tahap kedua, membuat hipotesis. Pada tahap ini, guru memberikan kesempatan pada siswa untuk curah pendapat dalam memberikan hipotesis kegiatan yang berlangsung dalam PBM. Guru membiarkan siswa untuk berpikir dan berlangsung dalam PBM. Guru membiarkan siswa untuk berpikir dan berhipotesis tentang bagaimana cara agar bisa melempar dan menangkap bola. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.